larangan ikut serta dan merayakan hari kasih sayang. Nggak boleh saudara ya merayakan hari kasih sayang Valentine Day. Saudara tahu nggak 14 Februari itu adalah hari sucinya orang Katolik saudara. Valentine Day ya itu adalah sebuah hari suci orang Katolik saudara. Jadi kalau Anda ada sekolah Katolik, ini kan kepala SD negeri dan swasta, dan kepala SMP negeri dan swasta, lalu Anda ngelarang, ya ada SD Katolik, ada SMP Katolik, Anda larang merayakan Valentine, saudara. Akibatnya apa, saudara? Artinya dia sedang melanggar apa? Pancasila, saudara. Bangsat juga nih orang ya. Jadi inspirasi bagi orang anak-anak kecil untuk tawuran, saudara. Mengapa Indonesia terkenal dengan tawuran? Karena terinspirasi oleh mereka yang hobi tawuran, ya. Sosial dan budaya berkenaan dengan Hari Raya Kemenangan atau Idul Fitri, kami mohon perhatian Bapak dan Ibu untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Menghimbau peserta didik untuk tidak mengikuti dan merayakan Hari Raya Kemenangan Idul Fitri, baik di dalam maupun di luar sekolah. Pengawas kepala sekolah dan guru melakukan pengawasan dan pemantauan kegiatan peserta didik di masing-masing satuan pendidikan, menanamkan sikap dan perilaku melestarikan nilai-nilai luhur budaya Indonesia. Yang apa, saudara? Apa nilai luhur budaya Indonesia? 1. Tepa selira. 2. Mawas diri. 3. Tenggang rasa, saudara. Ya, saudara ya. Tepa selira, mawas diri, tenggang rasa. Kalau Natalan kemudian orang tidak boleh Natalan. Kalau itu namanya tepa selira enggak, saudara? Enggak, saudara. Kalau Anda lagi Idul Fitri, lalu sholatnya di tengah jalan, ganggu orang lain, suara toa gede-gede, itu namanya tenggang rasa, mawas diri enggak, saudara? Enggak, saudara. Geblek namanya itu, saudara. Hari ini tema kita ya, tema yang selalu tiap tahun ya, Natal dan Valentine ya saudara ya. Nampaknya orang-orang Islam ini ya tidak suka untuk merayakan tentang cinta dan kasih sayang saudara ya. Orang-orang Islam ini nggak suka dengan cinta dan kasih sayang, mereka sukanya kalau mereka merayakan saudara ya, karena mereka tidak suka dengan hari kasih sayang Valentine ya, mereka sukanya dengan hari, entah kenapa jiwa mereka itu ya, wah rasanya mendesir-desir kalau bilang halal darah itu ya. Makanya Anda tidak akan lepas setiap hari dengar orang Islam, tidak akan lepas dengan saren sama tadi itu ya, sop darah babi. Ya saudara ya, mereka itu tidak bosan-bosannya dengan makan saren babi, saren ayam, sama saren sapi, saudara ya. Karena mereka selalu halal darah, saudara ya. Dan apalagi kalau sudah ada orang beribadah, ya, ada orang lagi bilang haleluya, haleluya, ya haleluya, dia kan bilangnya haleluya, saudara ya. Ketika orang Kristen bilang haleluya, orang Islam bilangnya haleluya, darah lu halal, ya. Ngeri, saudara ya. Orang-orang Islam suka menghalalkan darah, merayakan hari kemenangan. Ya, setiap tahun dengan gegap gempita hari kemenangan atas perampokan dan atas pembunuhan, pembantaian 1.000 orang Quraisy oleh saudara ya, yang Cabulullah. Saudara, luar biasa saudara ya. Mengapa orang-orang Islam ini lebih suka merayakan hari daripada hari raya kasih sayang? Karena rata-rata orang Islam ini memang kurang kasih sayang, saudara ya. Makanya kalau mereka merayakan hari raya itu, ya mereka sambil mengumbar nafsu, saudara ya. Makanya akhirnya ketemu, kalau Anda lihat ya, setiap hari raya Lebaran itu, Idul Fitri itu, pasti ada yang tawuran, ada yang bacok-bacokan, saudara. Setiap tahun, mau ketika Anda sahur, ya, sahur on the road itu ya,
mau sahur on the road maupun Idul Fitri pasti ada yang bacok-bacokan saudara. Karena hawanya itu ya bikin memang hawanya itu bikin adrenalin mengalir ingin bacok-bacokan saudara. Sahur on the road sama Idul Fitri itu ya takbir ya. Memang hawanya pengen hawa orang saudara saat itu. Beda dengan Hari Raya Valentine saudara, hari penuh dengan kasih sayang. Orang suka memberi ya kasih coklat yang manis. Kenapa? Kenapa coklat saudara? Karena di hari raya Valentine itu banyak kadang-kadang orang yang sedih ya, hari raya dia lagi sedih, dia lagi susah hatinya, bad mood saudara. Nah, coklat itu mengandung suatu zat yang dapat membangkitkan mood kita sehingga kita ceria. Ya, makanya anak kecil kalau dikasih coklat, wah tuh langsung ketakilan tuh anak kecil kalau dikasih coklat saudara ya. Wah langsung girang berjingkrak-jingkrak seneng yang tadinya nangis, yang lagi susah, yang tadinya lagi ngambekan gitu ya. Anda kasih makan coklat yang enak saudara. Wah dia langsung semua anak kecil ya, hampir semua anak kecil. Saya belum pernah tahu ada anak kecil tidak suka coklat saudara. Ya si Waisli dulu kalau makan coklat itu ya, wah makan coklat itu udah kayak makan roti saudara. Bukan dimut tapi wah sampai kemana-mana tuh makan coklat tuh mukanya bisa coklat semua itu kalau makan coklat itu waktu kecil ya. Wah pokoknya puas sekali kalau udah makan coklat Silver Queen satu gitu tuh dimakan sendirian saudara, sekali duduk itu nggak pakai nunggu itu saudara. Wanda nengok itu udah habis pokoknya itu ya. Ada nolnya lengah sedikit udah habis itu. Jadi moodnya si Wise itu dari kecil tuh selalu moodnya selalu baik karena dikit makan coklat ya saudara ya. Saya juga selalu nyimpen coklat ya di rumah ya. Kalau saya lagi nggak enak ya moodnya lagi nggak baik, lagi nggak kan orang kan namanya orang apalagi kalau sudah sudah di atas 40 ya saudara ya. Anda perlu tuh nyimpen coklat di rumah supaya jangan ngamukan, supaya jangan gampang sedih, supaya Anda jangan gampang manyun saudara. Makan coklat saudara ya. Itu coklat itu membuat mood kita jadi baik. Nah, itulah kenapa setiap kali hari Valentine itu selalu ada coklat di situ, ya kan? Nah, karena ketika kita makan coklat, moodnya jadi baik. Nah, kalau hari raya Idul Fitri selalu ada kambing supaya ngaceng, saudara beda. Aduh, ada kambing dan torpedonya supaya ngaceng, saudara ya. Wah, beda. Ya, saudara, unik sekali, saudara ya. Saya akan tampilkan kepada Anda, sebentar ya. Bentar ya, ada di mana ya? Ini ada kiriman dari, nah ini saudara ya, ini kiriman dari sahabat kita nih ya. Bagus sekali ini saudara ya. Pemerintah Depok lagi ya saudara ya. Dinas Pendidikan ya. Sifatnya penting. Nah, halnya apa? Larangan ikut serta dan merayakan hari kasih sayang. Nggak boleh saudara ya merayakan hari kasih sayang Valentine Day ya tanggal 9 Februari 2023. Berarti hari ini dong ya. Kepada pengawas SD, SMP, kepala SD, SMP, ya negeri swasta, pimpinan lembaga pendidikan non formal di Depok. Coba bayangin, dalam rangka mengembangkan karakter dan kepribadian peserta didik yang berakhlak mulia dan menjaga peserta didik dari kegiatan yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, budaya berkenaan dengan hari kasih sayang Valentine Day, kami mohon perhatian Ibu, Bapak Ibu untuk melakukan hal sebagai berikut ini. Menghimbau peserta didik untuk tidak mengikuti dan merayakan hari kasih sayang Valentine Day, baik di dalam maupun di luar sekolah. Pengawas, kepala sekolah, guru melakukan pengawasan dan pemantauan kegiatan serta peserta didik masing-masing. Satuan pendidikan, 3, menanamkan sikap dan perilaku melestarikan nilai-nilai luhur budaya Indonesia, ya yang pakai jilbab itu, sama yang suka ngawinin bocil, sama nilai-nilai luhur budaya Indonesia, saudara, yang suka ngawinin bocil, yang suka poligami, yang suka nabrak pembantunya sendiri, mantunya sendiri. Itu bukan budaya Indonesia, itu budaya Arab ya saudara ya. Mengambil langkah-langkah pencegahan dan memastikan peserta didik tidak mengikuti dan merayakan kegiatan. Ditandatangani elektronik oleh sekretaris
Dinas Pendidikan, Sutarno SEMM. Tak jamin orang ini pasti kadrun, saudara. Tak jamin, saudara ya. Coba lihat ya, saudara ya. Kepada siapa? Ya, pengawas SD dan SMP, kepala SD negeri dan swasta, kepala SMP negeri dan swasta. Saudara tahu nggak, 14 Februari itu adalah hari sucinya orang Katolik, saudara. Valentine Day, ya, itu adalah sebuah hari suci orang Katolik, saudara. Jadi kalau Anda ada sekolah Katolik, ini kan kepala SD negeri dan swasta, dan kepala SMP negeri dan swasta, lalu Anda ngelarang, ya ada SD Katolik, ada SMP Katolik, Anda larang merayakan Valentine, saudara. Akibatnya apa, saudara? Artinya dia sedang melanggar apa? Pancasila, saudara. Bangsat juga nih orang ya. Valentine Day itu adalah sebuah hari raya suci bagi orang Katolik, ya baik Anglikan maupun Ortodok, itu pun termasuk hari sucinya. Anglikan, Ortodok, bahkan gereja Protestan Lutheran, saudara ya. Itu juga Valentine's Day merupakan hari suci mereka. Hari di mana seorang bishop yang namanya Valentine, ya, dia hidupnya penuh dengan kasih sayang, dan kita mengingat bagaimana ada seorang manusia yang bisa hidupnya penuh dengan kasih sayang. Nanti kita baca ceritanya tentang Valentine ini, saudara. Tapi saudara, ada unik sekali ya. Mengapa seorang pendidik bisa nggak tahu, atau memang dia sengaja tahu, lalu melarang merayakan hari kasih sayang? Ini sama seperti Anda merayakan Natal. Wah, biasa ya. Orang Islam kalau ngelarang Natalan, ngelarang Paskah, ngelarang ibadah, biasa ya, saudara, nggak heran ya. Memang orang-orang Islam ini nggak guru, nggak pejabat, nggak presidennya, semua nggak menteri agama, semua, saudara. Asal Islam, mau profesor, mau apa, memang, saudara ya. Bingung ya. Oh, Pak, jangan marahin Jokowi. Ya nyatanya Jokowi nggak bisa apa-apa kok. Ada pelarangan ibadah Natal, Jokowi bisa apa coba? Dihimbau, jangan begini ya saudara, karena kita punya hak konstitusi yang sama. Hadiahnya ambil sepeda itu. Aduh, Jokowinya nggak bisa apa-apa. Jokowinya, saudara ya. Mau ngomong apa, cuman pencitraan doang. Tetap aja ya ibadah dilarang, ya tetap aja orang lagi Natalan dilarang. Sekarang ini orang gereja Katolik sama Lutheran mau ngerayakan Valentine juga dilarang, saudara, nggak boleh. Katanya tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Yang sesuai dengan budaya Indonesia itu kalau ada siswa-siswa dicabulin, nah itu budaya Indonesia itu ya, santri-santriwati dicabulin gitu kan. Nah itu baru sesuai dengan budaya Indonesia itu. Bingung enggak? Bingung, masa enggak bingung, saudara? Bingung dong, masa enggak bingung? Bingung ya? Bingung. Lalu ada orang merayakan hari Valentine Day, coba kita buka ya, saudaraku. Valentine Day ini sebetulnya ngapain sih, saudara? Dari Valentine Day ini ya. Ya, Valentine. Ya. Valentine's Day, Wikipedia ya, kita buka. Ya, lihat Valentine's Day, ya. Valentine's Day, ya, disebut juga dengan hari Santa Valentine, Santo Valentine ya, karena laki-laki, ya. Dirayakan setiap tahun tanggal 14, ya. Aslinya adalah hari raya perayaan Kristen, ya, untuk menghormati para martir Kristen, ya, di abad in one or two early, in the abad 1, abad kedua, para martir Kristen yang namanya adalah Santo Valentine, ya. Lihat ya. Melalui tradisi turun-temurun, maka menjadi penting dalam sebuah kultur Eropa ya, saudara ya, kultur Barat, ya, baik dalam segi keagamaan, ya, maupun dalam commercial celebration of romance and love,
in many regions of the world, saudara. Ya, tentang cinta, tapi juga tentang romans, ya. Nah, there are a number of martyrdom stories, ada banyak sekali cerita tentang kesahitan. Ini cerita kesahitan, saudara ya, Valentine itu ya, orang-orang yang mati syahid, ya, yang dihubungkan dengan Valentine, ya, termasuk dari ketika di penjaranya Santo Valentine dari Roma yang melayani orang-orang Kristen persecuted under the Roman Empire in the 3rd century, saudara. Jadi Santo Valentine ini dia melayani orang-orang Kristen yang dianiaya di zaman pemerintahan Roma sebelum abad ketiga, ketika orang-orang Kristen itu dianiaya, dijadikan obor hidup-hidup, ditarung sama beruang, dijadikan gladiator, ya dibantai, saudara ya. Ketika orang-orang Kristen itu masih dianiaya, saudara. Ya, menurut tradisi, ya, Santo Valentine itu restore sight to the blind daughter of his jailer. Santo Valentine kan di penjara, lalu dia menyembuhkan penglihatannya anak si kepala penjaranya, saudara. Anak perempuan si kepala penjara disembuhkan sama dia, saudara. Dan ada numerous later edition to the legend have better related it to the name of love, dengan nama cinta, atas nama cinta kasih, saudara. Ada banyak sekali cerita-cerita, ya, makanya diwakili dengan Valentine's Day ini. Karena si Valentine ini walaupun dipersekusi, walaupun dianiaya, dia tetap mengasihi dan mendoakan, serta bahkan dia dipakai Tuhan untuk menyembuhkan anak dari seorang yang memenjarakan dia, saudara. Coba gimana, nggak luar biasa, saudara. Ya. In the 18th century, embellishment to the legends claims he wrote the jailer's daughter a letter signed "Your Valentine," ya, as farewell before his execution. Bayangin, dia mau dihukum mati, dia menulis surat sama anak si kepala penjara ini yang sudah disembuhkan, ya, "Your Valentine," karena dia memang namanya Valentine, ya, ya, as a farewell. Another tradition posits that Saint Valentine performed weddings for the Christian soldier who were forbidden to marry. Ya, luar biasa, saudara ya. Di abad ke-8, Galatian Sacramentary merekam the celebration perayaan the Feast of Saint Valentine on February 14. The day became associated with the romantic love in the 14th and 15th centuries, when the notion courtly love flourished apparently by associating with the lovebirds. Ada lovebird ini burung lovebird kali yang kecil itu, ya, saudara ya. In the early spring, in the 18th century, it grew into an occasion which couples express their love for each other by presenting flowers, dengan bunga, offering confectionery, and sending greeting cards known as the Valentines. Ya, akhirnya semuanya dihubungkan, semua tentang cinta itu dihubungkan dengan Valentine, saudara ya. Nah, ada lagi, saudara ya. In Italy, Saint Valentine's key are given to the lovers as a romantic symbol, invitation to unlucky first heart. Hati-hati yang tertutup, yang panah, yang putus cinta, ya. Bukan cuman romans, ya. Valentine itu bukan cuman roman-roman cinta, tapi dari awal tadi kalau kita ikutin, itu tentang menyatakan cinta. Kita menyatakan cinta kita kepada Agustan, saudara. Sekalipun dia mencaci maki kita, ngentutin Alkitab, dia menghalalkan darah saya, itu juga, ya, merupakan satu teladan juga dari Santo Valentine, saudara. Ya, Saint Valentine is not a public holiday in any country, ya, although it's an official feast day in Anglican Communion, Lutheran, gereja Anglikan, ya, many parts of Eastern Orthodox Timur, ya, celebrate Valentine's on July. Kalau Orthodox kan pakainya kalender Julian, Natalnya kan juga tanggal 7 Januari kan. Nah, karena apa? Sebagai hero martyr Valentine, the bishop, the interama in modern, ya. Luar biasa, saudara ya. Itu ceritanya, saudara. Lihat,
Ini ceritanya, numerous early Christian martyrs were named Valentine. The Valentines dihormati tanggal 14 Februari sebagai seorang martir Kristen, ya. The Valentine Presbyter, M-nya saya nggak tahu, Roma, ya, dan Valentin of Terni, Valentins Interamnens, Roma. Valentin dari Roma, seorang imam yang di Roma yang menjadi martir tahun 269. Ya, he was added to the calendar of the saints, masukkan ke dalam kalender orang-orang kudus oleh Paus Gelasius, tadi sudah dicatat ya, tahun 496, dan dimakamkan di Via Flaminia. Reliknya Santo Valentin masih ada di gereja dan katakombe di San Valentino di Roma. Ya, untuk remain an important pilgrim site throughout the Middle Age until the relics Saint Valentine were transferred to the Church of Santa Prassede. Nah, ini mau ceritanya aja ya, ini cerita ininya. Oh, ini sudah kita bahas ya, saudara ya. Oh, wah ini. Jadi Santo Valentin ini adalah seorang bishop yang dipenjara, dipersekusi di zaman pemerintahan Roma di tahun 300-an, tahun 200 sampai tahun 300. Di penjara itu dia menyembuhkan anak dari orang yang memenjarakannya, saudara. Setelah sembuh, matanya sembuh, ya, kemudian masih dihukum mati dia, saudara. Coba bayangin, saudara. Nah, kemudian Santo Valentine ini menjadi salah satu simbol dari kasih sayang bagi orang-orang Barat dan gereja-gereja waktu itu ya. Sampai sekarang masih diperingati. Ada ibadah khusus walaupun bukan merupakan public holiday. Sama ya, semua peringatan Santo dan Santa, ya, mereka gereja-gereja ini ada ibadah khusus, saudara. Terlepas dari saya menganut atau tidak ya, tapi kita lagi cerita tentang menghormati agama orang lain, saudara, keyakinan orang lain. Nah, lalu Anda melarangnya. Ya, mengapa Anda melarangnya? Sekolah swasta enggak boleh ngerayain. Kenapa nggak boleh? Kenapa Idul Fitri semua sekolah kudu merayain, saudara? Ya kan? Coba kalau ada sekolah Katolik atau sekolah Kristen yang tidak menghias, memberi ucapan selamat, dimarahin nggak? Dimarahin, saudara. Padahal kalau Anda lihat, ya, kalau Anda pakai tadi ya, konsep tadi ini ya, suratnya tadi ini. Sekarang suratnya saya balik, saudara ya. Larangan ikut serta dan merayakan hari raya kemenangan. Ya, sekarang saya balik, saudara ya. Anda kebayang nggak sih, saudara nih? Sekarang tak kasih tahu ya, saudara ya. Larangan ikut serta merayakan hari raya kemenangan Idul Fitri. Andai kata ini dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, judulnya larangan ikut serta dan merayakan hari raya kemenangan Idul Fitri. Kepala SD negeri dan swasta, kepala SMP negeri dan swasta, pimpinan segala pengawas segala macam. Dalam rangka mengembangkan karakter dan kepribadian peserta didik yang berakhlak mulia dan menjaga peserta didik dari kegiatan yang tidak sesuai dengan norma agama. Mengapa tidak sesuai dengan norma agama, saudara? Karena dan kan, saudara. Ini tidak sesuai dengan norma agama, saudara. Kenapa? Menjadi inspirasi. Pembunuh jadi inspirasi bagi orang anak-anak kecil untuk tawuran, saudara. Mengapa Indonesia terkenal dengan tawuran? Karena terinspirasi oleh mereka yang hobi tawuran, ya. Sosial dan budaya berkenaan dengan Hari Raya Kemenangan atau Idul Fitri, kami mohon perhatian Bapak dan Ibu untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Menghimbau peserta didik untuk tidak mengikuti dan merayakan Hari Raya Kemenangan Idul Fitri, baik di dalam maupun di luar sekolah.
Pengawas kepala sekolah dan guru melakukan pengawasan dan pemantauan kegiatan peserta didik di masing-masing satuan pendidikan, menanamkan sikap dan perilaku melestarikan nilai-nilai luhur budaya Indonesia. Yang apa, saudara? Apa nilai luhur budaya Indonesia? Satu, tepa selira. Dua, mawas diri. Tiga, tenggang rasa, saudara. Ya saudara ya, tepa selira, mawas diri, tenggang rasa. Kalau Natalan kemudian orang tidak boleh Natalan. Kalau itu namanya tepa selira enggak saudara? Enggak saudara. Kalau Anda lagi Idul Fitri, lalu sholatnya di tengah jalan, ganggu orang lain, suara toa gede-gede, itu namanya tenggang rasa, mawas diri enggak saudara? Enggak saudara, geblek namanya itu saudara. Ya kan? Anda yang merayakan Idul Fitri, sholat apa, terus Anda penuhi itu jalan. Sholatnya di tengah jalan ditutup semua. Sementara orang Kristen diem-diem saja, bisik-bisik ngerayain Natal di rumahnya, diusir, nggak boleh saudara. Bangsat nggak saudara? Bangsat dong, masa nggak bangsat sih? Bajingan dong. Bajingan nggak? Bajingan dong, masa nggak bajingan? Bajingan dong itu namanya. Tepas seliranya di mana? Mawas diri, inilah budaya Indonesia. Idul Fitri ini bukan budaya Indonesia, bukan luhur, nilai-nilai luhur. Kan yang 1.000 orang, Anda kasih toa keras-keras dihadapkan ya. Kalau toanya minta dikecilin langsung dibakar wihara sama gerejanya. Bangsat dong, masa nggak bangsat sih saudara? Bajingan dong ya. Apakah itu sesuai dengan nilai luhur budaya Indonesia? Ya enggak lah. Lalu itu yang diajarkan oleh sekolah di Indonesia, nggak heran kalian tawuran terus, sekolah antar sekolah itu suka tawuran. Coba Anda lihat sekolah-sekolah Kristen, ya. Sekolah-sekolah Kristen itu paling jarang tawuran, saudara. Mengapa? Karena diajari Valentine Day tadi, saudara. Diajari kasih sayang. Mengapa sekolah-sekolah Kristen? Kenapa yang sekolah tawuran itu selalu madrasah, sekolah negeri, itu paling hobi tawuran, saudara. Karena terinspirasi oleh budaya Arab, pembunuhan dan perampokan, keroyokan tawuran, saudara. Judua. Hobinya tawuran. Dan mereka tidak boleh merayakan Valentine, hari kasih sayang. Sementara orang-orang Kristen diajari untuk kasih sayang. Oh ya pantas saja itu sekolah-sekolah Kristen itu pada free sex. Oh salah saudara. Yang sering free sex itu santri-santri saudara ya. Ada videonya ya. Kalau tak tunjukkan nanti Anda keder nanti saudara ya. Sebentar ya. Ada videonya saudara ya. Saya sampai mumet udah ngeliatnya. Bentar. Bentar ya. Susu santri yang suka begituan saudara. Kalau Anda tanya sama orang-orang di sekolah-sekolah Kristen, sekolah-sekolah Katolik itu diajari pendidikan seks saudara ya. Diajari pendidikan seks. Kalau kenapa? Karena Valentines itu bukan identik dengan free sex saudara ya. Valentines itu identik dengan menyatakan cinta, bukan menyatakan seks. Salah Anda kalau terus Anda berpikir bahwa Valentine itu tentang seks. Salah sekali saudara ya. Entah Anda dengar dari siapa itu. Ya kan? Sekarang saya jadi Anda tentang Valentines yang benar ya. Sebentar, waduh ini saya mesti nyari ya. Saya karena baru keingetan jadi nggak saya siapkan ya saudara ya. Saya punya videonya ya. Heboh sekali itu videonya saudara ya. Ntar sambil cari ya. Album video. Ini udah banyak banget ini ya. Udah kebanyakan video saya nih ya. Apa tak hapus ya videonya ya. Karena menjijikan saudara ya. Saya minta hapus kali ya. Sudah saya hapus mungkin saudara ya. Karena menjijikan sekali nih ya. Ini orang pakai jilbab terus esek-esek. Tengok. Terus esek-esek saudara ya. Sudah saya hapus kali saudara ya. Mana nih? Apa ini ya?
Sekarang akan memasuki komplek. Bukan. Wah, mesti saya cari ya, saudara ya. Enggak, itu sudah saya hapus kayaknya. Karena menjijikan sekali videonya itu. Itu sudah saya hapus. Nah, oke, sudah saya hapus ya. Valentine itu ada menyatakan kasih sayang dan rela berkorban, saudara. Dan gereja-gereja itu merayakan itu. Nah, beda dengan Idul Fitri. Coba kira-kira kalau Idul Fitri dilarang karena tidak sesuai dengan norma-norma. Lihat dari sejarahnya Idul Fitri itu tidak sesuai dengan norma-norma Indonesia. Nilai-nilai luhur budaya Nusantara, saudara. Karena diajarkan oleh bangsa Arab yang suka menghalalkan darahnya orang lain, yang suka nutupin gereja, yang suka melarang ibadah. Nah, itulah yang tidak tepat sendiri mawasi dan dengan rasa. Ya kan? Mengambil langkah-langkah pencegahan untuk memastikan peserta didik tidak mengikuti dan merayakan Idul Fitri, saudara. Nah, itu yang benar, saudara ya. Itu yang benar, ya. Serem nggak, saudara? Serem dong. Masa nggak serem sih? Nah, ini sawerannya dulu nih. Wah, ini saya dari tadi lupa ini nih ya, lupa kasih